Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Arumsari Anggreyani, NIM A420180026. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin penting dalam evolusi. Poin pertama, mengapa kita sebagai seorang muslim tetap perlu belajar evolusi? Pentingnya belajar evolusi. Yang pertama, sebagai seorang muslim, belajar evolusi sangatlah penting dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu wajib hukumnya. Demikian disarikan dari hadis tentang menuntut ilmu yang diriwayatkan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih wa Dhaif Sunan Ibnu Majah nomor 224, yaitu menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Yang kedua, teori evolusi bisa menjelaskan tentang keberadaan alam raya, Tuhan, agama, manusia, tumbuhan, hingga bakteri. Ketiga, evolusi sebagai kebutuhan personal, di mana mempelajari evolusi dapat diartikan sebagai bentuk apresiasi individu terhadap perubahan sosial, kultural, dan biologi yang terjadi. Keempat, evolusi dapat mengapresiasi perbedaan yang ada pada manusia berupa keberagaman, dan evolusi dapat berupa suatu pengetahuan yang dihubungkan dalam pengetahuan ilmiah akademik. Poin 2. Pengertian evolusi dan apa maksud pernyataan evolution as theory and fact. Pertama, evolusi berarti perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh kombinasi 3 proses utama, yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi. Kemudian, pernyataan evolusi merupakan sebuah teori dan sebuah fakta, merupakan sebuah pernyataan yang saling terlihat pada pustaka-pustaka biologi. Pernyataan ini sering menimbulkan kerancuan. Inti dari pernyataan ini adalah untuk membedakan 2 pengertian evolusi. Yang pertama adalah fakta evolusi, yaitu fakta perubahan yang terpantau pada sebuah populasi selama beberapa waktu. Fakta sering digunakan oleh para ilmuwan untuk merujuk pada data eksperimental atau empiris, atau observasi objektif yang dapat diverifikasi. Fakta juga digunakan dalam arti yang lebih luas, yang berarti teori apapun yang memiliki banyak bukti. Fakta adalah hipotesis yang sangat didukung oleh bukti sehingga kami menganggapnya benar dan bertindak seolah-olah itu benar. Sedangkan yang kedua adalah teori evolusi atau merujuk pada sintesis evolusi modern yang merupakan penjelasan ilmiah termutakhir mengenai bagaimana perubahan ini dapat terjadi. Karena teori merupakan segala hal, yang paling mengagumkan dari teori evolusi menurut saya adalah kegunaannya dalam menjelaskan segala hal. Apa saja bisa dijelaskan dengan teori ini, dari hal-hal makrokosmis yang besar hingga hal-hal mikrokosmis terkecil yang tak tampak oleh mata. Sebagai contoh, dalam agama, dari mana datangnya agama? Kalau mau jawaban singkat yang menghentikan pencarian, dari Tuhan. Tapi bagi kaum berpikir, agama jelas merupakan hasil sebuah evolusi panjang. Agama adalah salah satu hasil evolusi tercanggih yang pernah ada di muka bumi. Di kalangan ilmuwan, teori evolusi hampir menjadi sebuah konsensus. Saya sebut hampir karena
masih ada 1-2 ilmuwan yang menolaknya dan berusaha mengkritiknya baik karena alasan imam maupun pandangan riset. Poin 3. Proses evolusi makhluk hidup melibatkan 5 mekanisme utama. Bagaimana kelima mekanisme tersebut bekerja sehingga dapat menjadikan populasi makhluk hidup dapat mengalami perubahan seiring berjalannya waktu atau dengan kata lain berevolusi. Mekanisme evolusi yang pertama yaitu mutasi. Mutasi sendiri adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik baik pada taraf, tingkatan gen maupun pada tingkat kromosom. Mutasi pada tingkat gen disebut mutasi titik, sedangkan mutasi pada kromosom biasanya disebut aberasi. Mutasi pada gen dapat mengarah pada munculnya alel baru dan menjadi dasar munculnya variasi-variasi baru pada spesies. Yang kedua, gen flow atau aliran gen, juga dikenal sebagai migrasi gen, merupakan transfer alel gen dari satu populasi ke populasi lainnya. Migrasi ke dalam atau keluar. Suatu populasi dapat bertanggung jawab terhadap perubahan frekuensi alel atau proporsi anggota yang membawa varian gen tertentu. Imigrasi juga dapat menyebabkan penambahan varian genetika baru ke dalam lungkang gen spesies atau populasi tertentu yang telah ada. Ketiga, rekombinasi gen adalah suatu upaya meletakkan DNA dari suatu organisme ke dalam DNA bakteri dengan menggabungkan 2 atau lebih sekuens yang biasanya tidak akan terjadi bersama-sama melalui penyambungan gen. Dalam hal modifikasi genetik, itu diciptakan melalui pengenalan yang relevan DNA ke dalam DNA organisme yang ada seperti plasmid dan bakteri. Untuk kode atau mengubah ciri yang berbeda dengan tujuan tertentu, seperti resistensi antibiotik. Kemudian yang keempat, seleksi alam, yaitu proses di mana mutasi genetika yang meningkatkan keberlangsungan dan reproduksi suatu organisme menjadi dan tetap lebih umum dari generasi yang satu ke generasi yang lain pada sebuah populasi. Ia lebih sering disebut sebagai mekanisme yang terbukti sendiri. Karena variasi terwariskan terdapat dalam populasi organisme. Organisme menghasilkan keturunan lebih dari yang dapat bertahan hidup. Keturunan ini bervariasi dalam kemampuannya bertahan hidup dan bereproduksi. Yang terakhir, penyimpangan genetik adalah perubahan frekuensi varian gen atau alel yang ada dalam suatu populasi karena pengambilan sampel organisme secara acak. Alel pada keturunan adalah sampel dari orang tua dan peluang memiliki peran dalam menentukan apakah individu tertentu bertahan dan bereproduksi. Demikian pembahasan mengenai topik evolusi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.